Hai, assalamualaikum. Masih dengan saya Herunisa di sini. Dan sekarang kita akan membuat rangkaian penyesuai impedansi dengan menggunakan staf ganda yang dipasang paralel terhadap beban. Telah kita ketahui bersama, pada prakteknya, staf yang paralel ini lebih disukai. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa diperlukan staf yang dipasang ganda? Ternyata, jika impedansi mengalami pergeseran dan kita menggunakan rangkaian penyesuaian impedansi dengan menggunakan staf tunggal, maka perubahan impedansi membutuhkan modifikasi baik pada panjang staf maupun pada jarak staf ke beban. Jika impedansi mengalami perubahan dan kita menggunakan rangkaian dengan dua staf, maka kita tidak perlu mengubah letak staf. Tapi yang kita lakukan adalah memodifikasi panjang staf. Dan secara praktek, hal ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menggeserkan staf pada rangkaian. Oke, kita lanjut saja. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke, sekarang mari kita lihat konfigurasi rangkaiannya terlebih dahulu. Ada saluran transmisi dengan impedansi karakteristik Z0 terhubung ke beban. Dan kita akan menggunakan staf ganda yang skemanya paralel terhadap beban. Di sini ada staf yang berwarna merah dan juga ada staf yang berwarna biru. Dan staf ini kita beri beban short untuk yang merah maupun yang biru. Untuk skema ini ternyata jarak antar staf atau DAS sudah kita tentukan terlebih dahulu. Begitu pula jarak staf merah ke beban sudah kita tentukan juga. Sehingga yang harus kita cari adalah DSM yaitu panjang staf merah dan juga DSB yaitu panjang staf biru. Dengan kata lain, jika ZL ini harganya bergeser, berarti yang harus kita ubah-ubah hanya panjang staf merah maupun panjang staf biru. Sedangkan posisi dari staf pada rangkaian adalah tetap. Oke, sekarang mari kita lihat. Untuk skema ini kita tentukan titik-titik pentingnya terlebih dahulu. Ada titik E yaitu titik beban. Titik D yaitu titik sebelum dipasang staf yang pertama. Titik C adalah titik setelah dipasang staf yang pertama. Kemudian ada titik B yaitu titik sebelum dipasang staf yang kedua. Dan yang terakhir adalah titik A setelah dipasang staf yang kedua. Mari kita lihat posisi titik A, B, C, D ini pada semicat. Z topi di titik E berarti adalah ZL. Dan jika kita menggunakan semicat, maka kita perlu melakukan normalisasi. Berarti sekarang Z topi normalisasi di titik E adalah ZL dibagi Z0. Selanjutnya, kita akan mencari admitansi dari titik E karena kita bekerja dengan skema paralel, di mana admitansi dari titik E didapat dengan memutar impedansi normalisasi di titik E sejauh lambda per 4. Sehingga kalau kita lihat di semicat, misalkan kita akan membuat suatu rangkaian penyesuaian impedansi dengan double staf, di mana jarak antar staf adalah 0,2 lambda dan jarak staf pertama ke beban adalah 0,025 lambda. Misalkan ini adalah posisi dari Z topi normalisasi E, maka untuk mencari admitansinya, saya ulang lagi, kita putar titik ini sejauh setengah lingkaran. Sehingga akan saya dapatkan, ini adalah admitansi ternormalisasi dari titik E. Nah, selanjutnya kita kembali ke rangkaian. Setelah dapat admitansi di titik E, kemudian kita bergerak untuk mencari admitansi di titik D, di mana admitansi di titik D adalah admitansi di titik E yang diputar searah jarum jam sejauh DL, dan kita telah tahu
berapa harga DL-nya. Kalau kita lihat lagi di semi chart, karena di sini DL telah ditentukan harganya adalah 0,025 lambda, maka sekarang si YNE ini akan kita putar dengan menggunakan jangka. Sekarang kita catat dulu skala YNE adalah 0,352 lambda. Maka skala pada YND adalah 0,377 lambda. Ini didapat dari 0,352 ditambah 0,025. Nah, sekarang akan kita dapati posisi YND setelah kita putar pakai jangka. Ini adalah posisi YND. Selanjutnya kita kembali ke rangkaian. Setelah mengetahui posisi YND, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa loncat ke YNC karena kita tidak tahu berapa panjang dari stub yang merah, sehingga kita pergi dulu ke titik A. Kita tahu bahwa admitansi di titik A supaya terjadi matching besarnya harus sama dengan admitansi dari saluran transmisi yaitu Y0, sehingga posisi admitansi ternormalisasi di titik A sama dengan 1. Kalau mau kita lihat di semi chart, posisi dari YNA adalah di titik tengah. Selanjutnya, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita lihat dari titik A, kita bergerak ke titik B. Nah, sekarang kita lihat, karena kita bergerak selalu, pada dasarnya kita selalu mulai bekerja dari beban, maka kalimat matematiknya adalah, tadinya admitansinya adalah YNB. Setelah dipasang stub yang biru, admitansinya berubah menjadi YNA. Sehingga kalimat matematiknya adalah YNB ditambah YN stub yang biru sama dengan YNA yang besarnya adalah 1. Sehingga YNB sama dengan 1 dikurangi admitansi dari stub yang biru. Yang kita harus ingat bahwa jika stub itu diberi beban short ataupun open, berapapun panjangnya, impedansinya akan reaktif, begitu pula dengan admitansinya. Sehingga harga dari YN stub yang biru ini adalah pure reaktif atau pure imajiner. Sehingga harga YNB adalah 1 ditambah atau dikurang dari J sekian. Dari sini berarti kita dapati bahwa admitansi dari stub yang biru nilai realnya pasti adalah 1. Yang berarti YNB posisinya ada di matching circle. Nah, sekarang kita lihat lagi yang mana yang matching circle, sekalian untuk mengingatkan kembali. Sekarang kita lihat, ini adalah matching circle. Posisi lingkaran R sama dengan 1. Kalau kita bekerja dengan admitansi berarti adalah posisi lingkaran G sama dengan 1. Nah, di sini berarti kalau kita punya YNB di titik sini itu memungkinkan. Kalau kita punya di titik sini juga memungkinkan. Dan kalau kita punya harga YNB di titik yang tampak di sini juga boleh saja. Karena intinya YNB harus ada di matching circle. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah tahu YNB ada di matching circle. Nah, sekarang baru kita bergerak dari B kita bergerak ke C. Kalau kita lihat dari sini, berarti admitansi di titik C pada dasarnya adalah admitansi di titik B yang diputar berlawanan arah jarum jam sejauh jarak antar stub. Karena kalau kita lihat, titik B dan titik C terpisah sejauh jarak antar stub. Di mana di sini dikatakan berarti admitansi ternormalisasi dari titik C terletak pada lingkaran yang namanya rotated circle. Sekarang akan kita lihat yang seperti apa sih rotated circle tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa
admitansi ternormalisasi di titik C adalah YNB yang diputar berlawanan arah jarum jam sejauh jarak antar staf, di mana jarak antar staf misalkan telah kita tentukan 0,2 lambda. Berarti kalau titik B ada di YNB 1, berarti YNC kita putar berlawanan arah jarum jam sejauh 0,2 lambda. Kita putar pakai jangka, akan kita dapatkan posisi YNC ada di sini dan kita sebut sebagai YNC1. Kemudian kalau kita pilih B ada di posisi YNB2, nah, maka kalau kita lihat di sini skala YNB2 ada di 0,28 lambda, berarti YNC-nya adalah YNB2 yang kita putar berlawanan arah jarum jam sejauh 0,2 lambda, berarti ada di posisi 0,08 lambda. Dan posisinya adalah di titik yang tampak pada slide berikut. Ini adalah posisi YNC2. Kalau kita pilih YNB ada di B3, maka YNC3 akan kita putar lagi sejauh 0,2 lambda. Ini adalah posisi YNC3. Kalau kita perhatikan di sini, posisi B1, B2, dan B3 pada lingkaran matching circle. Berarti logikanya, posisi C1, C2, dan C3 juga pada sebuah lingkaran, di mana lingkarannya yang disebut dengan lingkaran rotated circle. Jadi, berdasarkan cerita tadi, maka rotated circle adalah matching circle yang diputar berlawanan arah jarum jam sejauh DAS 0,2 lambda. Nah, sekarang yang telah kita ketahui adalah YNB di matching circle, YNC di rotated circle. Pertanyaannya adalah di titik mana tepatnya? Sekarang kita lihat. Mari kita cari hubungan antara admitansi di titik C dan admitansi di titik D. Kalimat matematiknya adalah, tadinya admitansinya adalah D. Setelah dipasang staf yang merah, admitansinya berubah menjadi C. Berarti YND ditambah admitansi normalisasi staf merah sama dengan YNC. Dari sini harus kita ingat bahwa admitansi normalisasi dari staf merah harganya selalu reaktif. Sehingga bisa saya tuliskan admitansi normalisasi dari D ditambah atau dikurang dari JB sekian yang merupakan nilai reaktif dari staf yang merah sama dengan YNC. Dari kalimat ini berarti harga real dari YNC sama dengan harga real dari YND. Berarti sekarang kita harus mencari posisi YNC di rotated circle yang nilai realnya sama dengan YND. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di semicat. Yang kita ketahui adalah YNC ada di lingkaran yang umum. Dan YNC nilai realnya harus sama dengan nilai real dari YND. Terus apa yang kita lakukan? Kita lihat nilai real dari YND ada di lingkaran yang kuning ini. Ini adalah nilai real dari YND. Berarti kesimpulannya posisi YNC bisa ada di titik bawah, saya sebut posisi CA, atau ada di posisi atas, saya sebut titik CB. Berarti sekarang YNC ada di dua titik ini. Selanjutnya kita pilih posisi di titik B. Nah, kalau kita lihat, ternyata titik B itu adalah titik C yang diputar searah jarum jam sejauh jarak antar staf. Berarti
CA ini saya putar. Sehingga bisa saya dapatkan titik ini. Tapi kalau saya pilih titik YNC-nya ada di titik B, maka YNB-nya adalah si titik ini saya putar sejauh 0,2 lambda searah jarum jam, sehingga akan saya dapatkan titik B di posisi BB. Berarti di sini yang kita pilih adalah posisi dari YNC. Kalau kita telah memilih posisi YNC, maka posisi dari YNB sudah pasti. Dari video tadi, kita telah menentukan titik-titik penting yang terlibat pada rangkaian penyesuaian impedansi dengan menggunakan staf ganda. Akan tetapi, pekerjaan kita belum selesai. Karena pada dasarnya yang kita cari adalah berapa panjang dari kedua staf tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini dapat kita lihat di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.